Haleluya. Sama-sama ini taruh tangan kanan kita di dada. Umat Tuhan yang sudah bergabung di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh khawatir. Saya masih punya Tuhan. Ayo ucapkan. Karena saya percaya apa yang kita katakan itu akan kita lakukan. Amin. Seringkali orang bilang, aduh saya nggak mampu, aduh saya nggak sanggup, aduh saya nggak bisa. Maka itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita katakan, aku nggak boleh takut, aku nggak boleh khawatir, aku masih punya Tuhan, maka engkau akan kuat. Karena dari apa yang kau ucapkan, kau dengar. Dan itu yang akan mempengaruhi engkau lemah atau engkau kuat. Engkau sanggup atau engkau tidak bisa menghadapi pergumulan hidupmu. Ayo sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom sama-sama bilang sama saya nggak boleh khawatir. Saya masih punya Tuhan. Ya, ibu-ibu rumah tangga, suami-suami, sama-sama bilang sama saya, rumah tangga saya aman dalam tangan Tuhan. Ayo. Engkau yang sudah berkeluarga, engkau yang sudah berumah tangga, sama-sama bilang sama saya, rumah tangga saya aman dalam tangan Tuhan. Engkau boleh lihat keadaan rumah tanggamu sedang bergoncang hari-hari. Tapi ketika engkau mulai memperkatakan, aku percaya Tuhan pegang rumah tanggaku, maka itu akan terjadi. Amin. Orang-orang muda, engkau yang sedang menyaksikan siaran ini, ayo sama-sama tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, masa muda saya dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, masa muda saya dahsyat. Masa muda saya luar biasa. Masa muda saya memuliakan Tuhan. Sesuai dengan perkataan dan iman jadi pada. Amin. Saudara, kita bersyukur. Karena setiap kali kita memperkatakan sesuatu timbul iman. Perkatakan. Semua dimulai dari perkataan iman. Apa yang kau inginkan terjadi dalam hidup, mulai perkatakan. Karena seringkali apa yang kita katakan itu yang akan kita lakukan. Kalau kita bilang kita nggak sanggup, kita nggak mampu, kita nggak kuat, kita nggak bisa, maka otak kita akan setting seperti itu, saudara kasih tahu Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita tahu Tuhan, aku percaya berjalan bersama Tuhan, aku bisa. Aku tahu firman tidak pernah gagal dalam hidupku. Karena apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah gagal. Maka ketika kita mengetahui akan hal itu, maka otak kita akan setting sedemikian rupa. Dan kita kuat menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena itu yang dijanjikan dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah, pergumulan, badai hidup dalam kehidupan, masalah pergumulan dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita selesaikan bersama Tuhan. Semuanya bisa kita lewati. Karena ada satu janji yang mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya, selalu ada Tuhan Yesus dalam hidup saya. Ayo, ketik di kolom komentar, selalu ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Amin. Iya kan? Kita bersyukur dalam setiap keadaan. Susah, senang, suka, duka, ada uang, nggak ada uang, dikhianati, dihibur, selalu ada Yesus dalam hidup kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Karena tidak akan pernah meninggalkan Yesus dalam keadaan apa-apa. Ambil kitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita sudah ada dalam Ulangan pasal 13. Ulangan pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ulangan pasal 13. Bapak Ibu, selain doa pagi online, maka saya punya program dalam YouTube channel saya, Pastor Glenn Atuheru, ada renungan singkat. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk dapatkan renungan setiap pagi dari Senin sampai dengan hari Sabtu, setiap hari saya bagikan di YouTube channel saya, selalu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Bapak Ibu bisa subscribe sehingga renungan-renungan yang saya bagikan melalui akun YouTube channel saya bisa selalu diterima oleh Bapak Ibu. Sekaligus Bapak Ibu bisa mensupport pekerjaan Tuhan melalui YouTube channel itu ya. Puji Tuhan. Ulangan pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat kelima. Perhatikan. Apabila di tengah-tengahmu muncul, jadi Tuhan sebelumnya kemarin bilang melalui Musa bahwa nanti kalau misalnya kamu sudah masuk ke negeri yang aku janjikan kepadamu,
kamu sudah menduduki negeri itu, maka hati-hatilah, ya kan? Jangan sampai kena jerat. Jangan sampai perilaku bangsa asing, jangan sampai perilaku orang-orang yang negerinya pada saat itu kamu ada di sana itu menjadi perilakumu juga. Jangan kau menyembahnya, gitu sudah dikasih dalam Tuhan. Itu yang diingatkan. Nah, ini masih kelanjutannya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi, kan? Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan, nabi itu, pemimpi itu memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu apa? Terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Ayat 3, perhatikan. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba engkau untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi Tuhan bilang melalui Musa, Tuhan bilang begini, nanti kalau kamu di sana tiba-tiba ada nabi, ada orang aku nabi, ada orang aku pelihat, pemimpi, lalu mereka buat tanda-tanda heran, mereka buat mujizat, dan itu terjadi dan itu tergenapi, gitu ya kan. Terus orang ini nabi atau pelihat yang buat mujizat itu terjadi ngajak kamu untuk menyembah Allah lain selain Allah Israel, maka jangan kamu ikuti. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengajarkan kepada umatnya jangan gagal fokus. Apa maksudnya gagal fokus, pendeta? Jangan fokus kepada mujizatnya. Jangan fokus kepada nubuatannya yang terjadi, tapi fokuslah dengan hasil buahnya. Itu sebabnya kalau ada nabi, ada pelihat, ada pemimpi yang akhirnya buat mujizat, tanda-tanda heran yang itu terjadi, namun mereka mengajak engkau untuk menyimpang dari jalan-jalanmu, kata Tuhan, jangan kamu ikuti. Kita lihat dulu selanjutnya. Tuhan Allahmu dan yang harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaling. Ayat 4, saudara perhatikan. Tuhan sedang mengajarkan jangan fokus kepada mujizat nabi palsu itu. Jangan fokus dengan sesuatu yang kelihatannya spektakuler. Bukan ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi fokuslah di ayat yang keempat. Apa di ayat keempat? Tuhan bilang, Tuhan Allahmu yang harus kamu ikuti. Bukan bukan lihat tanda-tanda herannya. Tapi pribadi Allahnya lah yang harus kamu ikuti. Gitu loh. Tuhan Allahmu yang harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Seluruh di ayat 4 itu fokusnya adalah bukan kepada mujizatnya, bukan kepada nubuatannya, bukan kepada hal-hal spektakuler, tapi kepada pribadi Allah itu sendiri. Ayat 5 dulu kita habiskan. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dengan menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu yang untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi hari ini kita diingatkan jangan fokus kepada mujizat. Mujizat itu buat orang yang gak percaya, saudara. Ada tanda-tanda heran. Itu sebabnya kenapa tanda-tanda heran itu menyertai orang percaya. Untuk apa? Ketika dalam pelayanan, untuk melayani orang yang belum percaya, maka orang perlu melihat tanda-tanda itu.
Tapi untuk orang yang sudah dewasa, mujizat itu nggak diperlukan. Oke, diperlukan ya. Untuk orang yang membutuhkan diperlukan. Tetapi ingat-ingat apa yang Yesus katakan kepada Thomas. Thomas, engkau melihat dulu baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mujizat buat orang yang kayak Thomas. Dia perlu melihat dulu baru percaya. Iya. Memang setiap orang butuh mujizat. Siapa yang nggak mau mujizat? Mujizat kesembuhan, mujizat ekonomi, pemulihan ekonomi, mujizat. Sudah dikasih dalam Tuhan, setiap hari kita penuh dengan mujizat. Karena hati-hati. Si jahat pun memakai hal tersebut. Yesus sudah ingatkan jauh-jauh hari. Kita lihat Matius 7 ayat 15, ayat 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Matius 24 ayat 24. Kita lihat lagi. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Tanda-tanda spektakuler. Ya, mereka mengadakan juga. Ya, mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saya percaya anak-anak Tuhan diberikan karunia. Amin. Tapi kita orang percaya tidak fokus kepada mujizatnya. Kita fokus kepada pendewasaan terhadap Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Itu jauh lebih penting ketimbang sekedar mujizat. Saudara dikasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya kenapa di hari-hari akhir ini si jahat juga pakai trik yang sama. Sama seperti apa yang dilakukan orang-orang Mesir terhadap Musa dan Harun ketika mereka berdua akan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Apa yang dibuat Musa dan Firaun? Apa yang dibuat Musa dan Harun pada saat itu? Ahli-ahli Mesir juga melakukannya. Mereka punya puasa-puasa kegelapan, mereka juga buat. Sudah dikasih dalam Tuhan. Ya kan? Yang membedakan apa? Buahnya. Makanya tadi Yesus bilang, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa maksudnya dari buahnya? Orang jahat, perilaku-perilaku jahat, itulah buah dari segala sesuatunya. Sehingga akhirnya terlihat nih, ini bisa saja buat mujizat. Dia dipakai si jahat untuk melakukan hal-hal spektakuler, tapi dari kelakuannya kan terlihat. Dari buahnya terlihat. Dari sikap kesehariannya terlihat. Dapatkah, Yesus bilang, orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Gak bisa. Ada sesuatu yang baik yang diambil, yang dihasilkan dari buah yang baik, dari pohon yang baik. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan. Stop fokus kepada mujizat. Stop fokus kepada hal-hal yang spektakuler. Tuhan bisa buat mujizat. Terlalu mudah. Ya, terlalu mudah. Tuhan bisa mujizat. Terlalu mudah Tuhan bisa mujizat. Tetapi terlebih penting Tuhan mau mendidik dan mendewasakan saudara dan saya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa. Mujizat itu untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dia perlu tanda-tanda seperti itu. Kalau memang Tuhan ada, ayo tunjukkan mujizat. Saya disembuhkan. Kalau memang Tuhan itu ada, Tuhan akan pulihkan rumah tangga saya dong. Kalau Tuhan itu ada, ini bisa terjadi dong. Itu untuk orang-orang seperti itu. Kita percaya, sekalipun kita nggak lihat. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Iman sebesar biji sesar sanggup memindahkan gunung. Sebesar biji sesar. Tapi iman yang dahsyat juga ketika gunung itu tidak berpindah, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Jadi, engkau masih berdoa, namun engkau belum melihat mujizat, apakah engkau masih percaya? Kalau hatimu hanya tertuju kepada mujizat, bukan kepada Allah,
hatimu tertuju kepada sesuatu yang berubah ketika kau doakan, bukan kepada Allah, maka kau akan gampang sekali berpindah ke lain hati ketika Tuhan belum jawab doa. Itulah orang-orang yang fokusnya kepada mujizat. Orang yang fokusnya kepada hal-hal yang spektakuler. Tapi itulah karena banyak manusia yang cari. Banyak manusia cari. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, saudara. Jangan sampai ketika kita belum melihat mujizat, ketika kita belum melihat sesuatu yang spektakuler terjadi, kita mulai kecewa dengan Tuhan. Sorry, engkau sedang mengejar mujizatnya, bukan mengejar Tuhannya. Ubah yuk cara pandang kita. Karena iblis si jahat pun memakai mujizat, memakai hal-hal yang spektakuler untuk menarik jiwa datang kepada si jahat. Karena itu waspada. Kita tidak pusing kepada mau ada mujizat ke, mau ada hal-hal spektakuler ke. Yang saya tahu, selama ada Tuhan Yesus, semuanya baik. Selama saya punya Tuhan Yesus, maka semuanya berjalan dengan baik. Makanya fokus kita bukan kepada hal-hal mujizat-mujizat, bukan kepada hal-hal yang spektakuler. Betul, semua orang perlu mujizat. Karena itu landasannya mesti benar. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi basicnya bukan kepada mujizat, basicnya bukan kepada hal-hal yang spektakuler, tetapi basicnya kepada kebenaran, kepada firman. Jadi semua kembali kepada firman. Kalau ada orang yang buat mujizat, ada orang yang bernubuat terus terjadi dalam kehidupan, terus dia bilang kau harus menyembah bukan Yesus tapi pribadi yang lain. Karena mujizat ini sudah dibuat, kau bilang wah dia juga Tuhan ternyata. Menyimpanglah engkau di jalan Tuhan. Itulah yang diajarkan firman hari ini. Kalau ada nabi, kalau ada pelihat, kalau ada pemimpi yang buat mujizat, yang buat tanda-tanda heran, dan dia melakukannya di depanmu, tetapi dia mengajak engkau berpindah, Tuhan bilang nabi itu harus dibakar mati. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengajarkan kepada setiap kita, stop fokus kepada mujizat. Stop fokus kepada hal-hal spektakuler. Karena si jahat pun pakai cara-cara itu. Lalu caranya bagaimana, pendeta? Yang pertama, hiduplah berlandaskan firman Tuhan. Lihat, apakah ini sesuai firman? Kalau selama ini sesuai firman Tuhan, dia tetap mengajarkan saya dalam jalan kebenaran. Karena Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Selama itu berdatang daripada Yesus, maka saya tahu itu berasal dari Allah. Simpel. Semua kembali kepada firman Tuhan, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan mujizat, bukan berdasarkan hal-hal spektakuler. Karena kita sudah katakan tadi, di akhir zaman akan datang Mesias palsu, akan datang nabi-nabi palsu. Dan mereka akan buat mujizat, mereka akan buat hal-hal spektakuler. Karena itu jangan melekatkan hatimu kepada mujizat, tapi lekatkan hatimu kepada pribadi Allah. Melalui apa? Kebenaran yang adalah firman Tuhan. Dengan kata lain, kalau sampai hari ini saya belum melihat mujizat, kalau sampai hari ini saya belum melihat hal spektakuler dalam saya mengikuti Tuhan, yang saya tahu, saya tetap disertai Tuhan. Selama kebenaran ini saya renungkan, itu menjadi pondasi, itu menjadi landasan saya untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus dalam apapun juga keadaan hidup saya. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, fokus hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, fokus hidup saya bukan mujizat, tetapi Yesus Kristus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami tahu terlalu mudah untuk Tuhan buat mujizat. Terlalu mudah untuk Tuhan buat hal-hal yang dahsyat. Karena Engkau Tuhan. Namun izinkan kami hari ini mendengarkan firman Tuhan dan dewasa melalui firman. Kami diingatkan untuk tidak fokus kepada hal-hal yang spektakuler. Kami tidak fokus kepada hal-hal yang merupakan mujizat-mujizat yang kami tahu. Si jahat pun bisa membuatnya. Tapi izinkan kami hari ini diingatkan selalu bahwa segala sesuatu yang berdasarkan pada Tuhan
itu selalu berdasarkan kebenaran. Karena kami percaya kebenaran itu adalah firman Tuhan dan itu yang memerdekakan. Tuhan tolong kami yang hidup di akhir zaman ini. Karena kami tahu akan datang Mesias-Mesias palsu, akan datang nabi-nabi palsu yang juga akan berbuat mujizat. Tapi hari ini kami diingatkan dari buahnya lah kami dapat melihat mereka. Itu sebabnya hari ini Tuhan beri kepekaan terhadap kami anak-anak Tuhan yang hidup dan tinggal di akhir zaman. Untuk kami dapat membedakan roh. Mana roh Kristus dan mana roh antikris. Sehingga akhirnya kami dapat berjalan dalam kebenaran yang memerdekakan kami. Bukan hanya fokus kami kepada hal-hal yang spektakuler. Bukan hanya fokus kami kepada mujizat-mujizat. Kami tahu kami perlu. Tapi yang lebih penting kami tahu kami butuh Yesus dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Allah campur tangan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan mujizat dalam kehidupan. Kami tahu betul. Setiap kami butuh pertolongan Tuhan. Tapi kami sadar yang terlebih kami butuhkan adalah pribadi Tuhan dalam hidup. Karena Kaulah yang menyelamatkan kami. Yesus cukup bagi kami. Yesus cukup bagi kami. Yesus cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umat-Mu masing-masing. Mereka yang secara khusus mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Materaikan dalam hati kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang dewasa. Yang terpenting adalah Yesus dalam hidup kami, bukan mujizat. Yesus cukup bagi kami. Mujizat hanyalah bonus bagi kami. Hal-hal spektakuler adalah bonus bagi kami. Terlebih penting Yesus bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan. Pegang setiap kami ya Allah. Kami percaya ada kuasa Tuhan. Ada campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Rumah tangga demi rumah tangga Tuhan jaga. Tuhan pelihara. Dalam anugerah, dalam kasih setia Tuhan. Tuhan tuntun setiap orang-orang muda. Tuhan jaga pergaulan mereka. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan. Dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Biarlah cinta kepada Tuhan Yesus. Tuhan taruh di hati setiap umat-Mu masing-masing. Pagi hari ini di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Tuhan tahu dalam hati kami semua. Hati yang mencintai Tuhan Yesus lebih lagi. Hati yang mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Karena kami tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kami jalan. Tapi kami percaya selama Tuhan bersama dengan kami itu cukup. Bapak, hamba berdoa. Membawa setiap pergumulan umat-Mu masing-masing dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka gumuli. Hamba percaya Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kami. Sebab pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sebab Tuhan setia. Tuhan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bawa setiap doa kami dalam tangan Tuhan. Tuhan dengar setiap doa-doa yang dinaikkan di rumah mereka masing-masing. Dan kami percaya. Apapun juga yang kami doakan dan kami minta kepada Tuhan. Hari ini kami percaya. Kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tergenapi firman-Mu. Apapun juga yang kamu minta dan kamu doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Kalau di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online, mungkin mereka belum mengenali Yesus secara pribadi, namun mereka rindu ya Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Terangi dalam langkah hidup mereka. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu bagi hari ini. Dalam nama Yesus Roh Kudus berkarya. Terima kasih Bapak. Berkati kota di mana kami tinggal. Kota kami aman. Kota kami damai. Kami ucapkan berkat. Kota kami diberkati Tuhan Yesus. Ada penjagaan, ada perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala bencana alam, mara bahaya dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kota diberkati dengan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam memimpin kota kami. Bahkan Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan.
Bahkan mungkin kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi ini tidak tinggal di bangsa Indonesia, Tuhan pun memberkati negara-negara di mana anak Tuhan tinggal dan bergabung pada pagi hari. Dalam nama Yesus, ada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan atas bangsa di mana kami tinggal. Negara kami aman, bangsa kami aman, diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang diberi roh takut dan gentar akan Allah dalam nama Yesus Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Bahkan di bangsa kami ada tuayan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Aku menyerahkan umatmu ya Tuhan, yang pagi hari sudah bergabung dalam doa pagi hari Selasa 14 Januari 2025. Berjalan bersama-sama dengan kami, tuntun jalan hidup kami. Biarlah kami berjalan dalam kuasa dan otoritas surga di sepanjang hari. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Dahsyat Yesus. Sama-sama bilang sama saya, Yesus dahsyat dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus cukup buat saya. Amin. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Tetap bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan tetap hidup mempermuliakan Tuhan Yesus. Amin. Doa saya menyertai kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat aktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.